sekarang sholat, setelah sholat beberapa menit kemudian maksiat lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi telah disampaikan kajian tentang apa itu Quran, apa itu rokok haram atau tidak. Kemudian juga tadi bagaimana kita bisa membedakan dari Al-Quran. Itu kan ada yang disebut Furqan, Al-Furqan sebagai pembeda. Artinya mana yang hak dan yang batil. Dalam Quran di firman Allah dalam surat, lupa suratnya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu mencampur adukan sesuatu. Ketika ini yang hak dan ini yang batil, jangan semaunya. Walaupun Islam itu gampang, tapi jangan menggampangkan. Arti, ketika ini benar, katakan benar. Ketika ini salah, katakan salah. Karena dalam hadis juga Nabi bersabda, qulil haqq walau kana murran. Katakan hak yang walaupun itu pahit. Ibarat sebuah gelas kosong, kalau kita isi air minum, otomatis akan bisa kita minum. Tapi kalau gelas kosong kita isi air bensin, otomatis kita yang meminumnya akan mabok, kan? Makanya jangan salah mencampur. Kalau air dimasukin ke tangki ke motor juga akan mogok, nggak bisa jalan. Begitu juga kalau bensin kita minum, kita sebagai manusia minum bensin apa jadinya nanti? Mungkin bisa teler. Itulah yang dimaksud dengan jangan mencampurkan adukan sesuatu. Nah, di sini semua teman-teman dari pembahasan tadi silahkan ditanggapi apa yang perlu atau yang belum jelas dari gambaran yang Bang Fatih tadi sampaikan mengenai Quran tadi, kata Bang Supri seperti itu. Mungkin dari ada pendapat yang lain, karena semua di sini kita belajar, silakan saja menurut pendapatnya Quran itu apa gitu kan. Jangan hanya sebatas Bang Supri saja yang menyampaikan hal tentang pengertian Al-Quran. Nah, kalau gue mau nanya gini Bang, kan tadi kan tidak boleh mencampur adukan antara hak dan kewajiban. Kalau STMJ gimana? Sholat jalan maksiat sholat terus maksiat jalan, itu kan banyak orang kayak gitu kan. Itu kayak gimana? Di dunia ini tidak ada yang istilah kebetulan atau istilah sia-sia. Ketika orang itu melaksanakan maksiat kemudian sholat, paling tidak dia masih mengingat Allah, walaupun dia tobatnya tobat sambal, kan? Sekarang sholat, setelah sholat beberapa menit kemudian maksiat lagi. Kalau kata Bang Sisma, masuk ke tempat pijit, gitu ya. Namun tidak ada yang sia-sia karena semuanya Allah yang menilai. Kalau secara kacamata manusia, memang paling orang beranggapan orang songong amat, Allah dipermainkan katanya ya. Sholat, maksiat, sholat, seperti itu. Tapi di hadapan Allah yang mempunyai penilaian tersendiri. Itu kalau dia maksiat, ya itu urusan dia sendiri dengan Allah. Dia melakukan perbuatan baik, itu keuntungan buat dia. Bagaimana nanti dihisab antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya di akhirat nanti. Karena memang hidup ini kan kita perlu seimbang, bukan artinya seimbang di sini bukan berarti kita maksiat kemudian sholat. Keseimbangan di sini antara kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Dalam Al-Quran dijelaskan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka. Janganlah kau melupakan kehidupan dunia. Jangan mengejar akhirat saja tetapi dunia dilupakan, itu juga tidak bagus. Jangan mengejar akhirat saja, urusan dunia dilupakan, itu juga kurang baik. Betul. Artinya kehidupan di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Perbanyaklah perbuatan baik di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Insya Allah mudah-mudahan timbangan kita di akhirat nanti di yaumil hisab akan lebih berat kebaikannya.
ya minimal seimbang lah. Kalau seimbang kan ada pertimbangan kali ya. Iya. Jadi ada pertanyaan Iya. nih, Pak Ustadz nih. Ini kan kebanyakan kita nih beragama kan keturunan, ya kan. Keturunan itu berarti kan mau nggak mau, suka tidak suka Islam kan gitu. Beruntunglah kita dilahirkan dari keluarga Islam dan menjadi keluarga besar Muhammadiyah kan gitu. Amin. Berarti kan kita lebih bisa mendalami Quran itu lebih sedikit ke dalam dan banyak referensinya kan gitu, dan banyak juga yang mendorong. Tapi ketika nih misalnya ada masyarakat yang ya kebetulan memang orang tuanya Islam, otomatis Islam nih, karena Al-Quran ini kan bentuknya dilihat sekarang ini kan banyaknya buku kan gitu atau digital apalah gitu. Nah, bagaimana meyakinkan orang yang lahirnya Islam tetapi mengajak mereka itu untuk mempelajari ini gitu? Gimana caranya gitu agar mereka tertarik belajar gitu? Karena kan memang pola pikirnya pasti misalnya gini, contoh lah saya misalnya bukan warga Muhammadiyah misalnya, mungkin kan gini, ya ngapain kita belajar, kan undang-undang udah ada kan begitu, kan banyak yang begitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz tanggapannya? Siapa? Ke pemateri dong. Oh, materi. Ya berarti Ustadz Fatih berarti. Iya. Sobat yang susah kasih orang. Enggak, kan gua membuka Penajaman. ya, nanti menambahkan. Ya. Jadi ya, itu kan Islamnya istilahnya karena keturunan ya. Iya. Karena keturunan. Nah, di Al-Quran juga sebenarnya udah dijelasin juga di surah Al-Baqarah bahwa jangan ikut-ikutan karena keturunan gitu kan. Iya. Karena kalau misalkan keturunan itu kan, karena Al-Quran itu berdasarkan, atau Islam itu berdasarkan ilmu gitu kan. Jadi jangan ikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmunya gitu kan. Nah, bagaimana tadi kita bisa ngajak orang yang istilahnya dia belum ada keinginan untuk memahami atau pelajari Quran gitu kan. Ya paling kita kasih analoginya aja gitu kan. Kita di dunia ini hidup misalkan berapa tahun sih, paling 60-80 tahun gitu kan. Sedangkan di akhirat itu kan sampai sekarang belum ada tuh, surga sama neraka belum dibuka kan pintunya kan, masih di alam barzah kan, masih digembok tuh pintunya kan. Sekarang pertanyaannya sampai berapa lama tuh gitu kan. Nah sekarang kita balikin ke dia, dengan umur yang 60 sampai 80 tahun dibanding manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam yang udah disiksa duluan di alam barzah, apa mau gitu kan? Apa kita nggak mau nyimpen bekal supaya itu? Udah ribuan tahun berarti disiksa ya. Iya. Jadi kan begini Pak Ustadz. Jadi kan pemahaman kita mungkin kan sudah mengislamkan diri kan gitu, selain didorong dengan keturunan kan gitu. Tetapi banyak orang ini ya bicara kalau ditanya, emang lu udah pernah ke surga kan susah ya kan. Gitu. Padahal gini, ya udah jawaban di Al-Quran, ya gua nggak percaya misalnya gitu. Tapi dia ngakunya Islam. Tapi Islam kan banyak yang begitu. Nah, itu mesti dipertanyakan Islamnya, Islam KTP atau bukan? Kebanyakan Islam KTP. Nah, itu dia. Sebenarnya pengertian mukmin atau sebenarnya di Quran sih mukmin penjelasannya. Seorang mukmin itu yang sebenarnya itu seperti apa? Orang kafir yang sebenarnya itu seperti apa? Islam KTP kan berarti non Islam, ya kan? Bener nggak? Secara itu kan bahasa halus, ya kan? Iya. Bahasa halus. Gitu kan? Administrasi loh. Iya, administrasi doang gitu kan. Itu biar kita tahu mukmin yang sebenarnya itu yang kayak apa, itu sebenarnya udah disebutin dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Anfal ayat 74. Jadi di situ disebutkan auzubillah minasyaitonirrajim, waladina amanu wahajaru wajahadu fisabilillahi waladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Gitu. Jadi orang-orang yang beriman
orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi pertolongan, mereka itulah orang yang beriman gitu kan. Nah ini baru pengertian orang yang beriman gitu kan, belum masuk ke pengertian orang yang mutakun tadi kan, karena orang yang beriman belum tentu bisa masuk surga gitu kan. Tadi masalah iman gitu kan, terus masalah surga tadi orang bilang katanya gua nggak percaya sama surga, gua emang udah pernah. Nah itu tuh Gitu, di masyarakat begitu tuh. gitu. Gimana? Nah itu sih kalau misalkan soal surga dan neraka ya memang itu satu hal yang goib gitu kan. Cuma masalahnya di alam dunia ini yang apa namanya, kalau misalkan kita yang kita cari di dunia ini misalkan apa dunianya gitu kan. Nah seberapa banyak sih atau seberapa jauh sih yang bisa kita kejar dalam dunia, di alam dunia ini gitu kan, dibanding karena di dalam Quran itu tadi yang udah dijelasin sebagai pedoman hidup gitu kan. Biasanya orang yang terlalu mengejar dunia, kita lihat aja pada saat mungkin ajak dia untuk cari hikmah dari orang-orang yang ada gitu. Misalnya ngobrol nih, ada teman atau ada saudara, coba deh kita coba pelajarin perjalanan hidup seseorang gitu. Karena dari situ ada hikmah yang bisa kita ambil. Dari hikmah itu kita bisa ambil pelajarannya dari Al-Quran gitu. Biasanya orang yang seperti itu terlalu mengejar dunia gitu kan, dia mungkin nggak terlalu terburu-buru atau nggak terlalu bernafsu mungkin gitu kan, cuma mungkin dia ketertarikannya di dunia gitu kan. Biasanya yang begitu nanti kita cari aja korelasinya dengan orang-orang sekitar, nanti biasanya nanti pada saat terpuruk itu seperti apa kan, pada saat dia sukses itu seperti apa gitu kan, hubungannya dengan keluarga bagaimana. Nah, pertanyaan gini nih, ini pertanyaan buat Rudi deh. Ini menurut lu nih, menurut lu tuh lebih baik orang yang sholat tapi maksiat atau orang yang nggak sholat tapi kelakuannya baik gitu ke masyarakat, baik, sering nolong orang gitu, tapi yang sholat, sementara yang orang yang sholat tuh ya orang jahat, korupsi, terus nyolong gitu, terus itu kan banyak tuh sekarang istilah kayak gitu. Menurut lu semua tuh gimana? Lebih baik yang maksiat jalan, maksiat tapi sholat atau nggak sholat tapi ya hubungannya baik gitu kan, hubungannya ke arahnya ke sana kan? Nah ini dia yang memang kita banyak sih dalam bergaul, kadang-kadang biarin aja, yang penting gue nggak jahat sama orang ya kan, yang penting gue nggak usil nah, kan, tapi dia nggak inget kan, nggak inget lah kalau dia udah dikasih nikmat semuanya ya kan, udah dikasih rezeki kan. Misalnya kalau orang ada sholatnya terus maksiat, berarti dia ada ingatnya dong kan, dikit bareng dikit aja kan, dia masih nyebut nama Allah, masih menyembah Allah. Nah itu menurut pertimbangan saya sih ya, masih mending itulah daripada enggak sama sekali dan cuma hanya perlakuan gitu. Itu aja sih Ya orang seperti itu ketika dia berpikir dengan berbuat baik saja dia sudah benar, tidak mesti melakukan ibadah lain seperti sholat 5 waktu, sebenarnya dia tidak ingat bahwa dia itu diciptakan oleh siapa pencipta dia, kenapa dia bisa berbuat baik, kenapa dia bisa membantu orang lain, itu dari mana. Dia tidak berpikir siapa yang menciptakan, siapa yang memberi itu semua. Seharusnya yang saya katakan tadi itu, hidup kita ini kan seharusnya seimbang. Ketika kita mau berbuat baik, itu alangkah bagusnya dan dibarengi dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia hanya berbuat baik saja tetapi tidak melaksanakan ibadah lain, itu sama saja dia hanya mementingkan diri sendiri tetapi dia tidak menyembah kepada Sang Pencipta. Dia seakan-akan tidak punya Tuhan yang dia sembah. Orang seperti itu kemungkinan kalau dia antara tidak percaya Tuhan atau memang dia tidak mau beribadah, tetapi dia selalu berbuat baik. orang merugi ya berarti. Sebenarnya sangat merugi. Dalam surat Al-Asr, wal asr,
ya kan? Terus apa terusannya? Wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya mereka itu dalam keadaan merugi. Makanya seimbanglah antara dunia dan akhirat. Kita berbuat baik di dunia untuk bekal di akhirat. Kalau berbuat baik saja di dunia untuk akhiratnya tidak ada, ya gimana mau masuk surga? Iya benar. Apalagi kan jaminan orang masuk surga itu adalah muttaqin. Sebagaimana di dalam surat Al-Qalam ayat 34, innalil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Surga itu nikmatnya luar biasa, kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak ada kenikmatan lagi di dunia ini, hanya sementara. Sementara kalau sudah di surga itu kenikmatannya abadi.